As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 बरकतों से दामन भरता है तू. Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua yang ada di tayangan kita kali ini. Alhamdulillah kita sudah hari ke-berapa sekarang? Hari ke-20 saum kita. Alhamdulillah semoga semuanya lancar dan diberikan kemudahan. Kali ini kita kembali lagi di acara Ngolak Weekend. Mungkin kali ini kita akan sharing-sharing naik bersama teman kita ya. Yang sebelah sini adalah Kang Renal. Coba Kang Renal bisa memperkenalkan dulu. Ya, teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Renal. Di sini masih menjadi remaja masjid di Al-Huda. Ya. Tapi mungkin sedikit sekali kontribusinya, namun insya Allah akan selalu mendukung kegiatan remaja masjid. Oke, alhamdulillah. Mungkin untuk sebelahnya adalah Kang Awit, mangga diperkenalkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam sahabat masjid semua. Alhamdulillah mungkin untuk hari ini ada sedikit obrolan santai terkait remaja ya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Baik, sahabat semua, kita malam ini akan ada ngobrol-ngobrol santai ya menemani waktu malam kalian. Mungkin sekarang kita akan bahas tentang tema remaja masa kini ya, lebih spesifiknya kepada wirausaha. Perlu sahabat masih ketahui semua, rekan-rekan kita yang berada di depan sekarang adalah orang-orang yang sudah bisa menjalankan wirausaha di bidangnya masing-masing. Untuk Kang Awit sudah sudah mempunyai bisnis di bidang dobu, kemudian Kang Renal sendiri ini mempunyai bisnis di bidang kuliner rumah makan. Mungkin nanti sekarang kita akan bahas ya bagaimana caranya remaja masjid bisa memiliki usaha gitu. Jadi rekan-rekan semua tidak pernah salah gitu ya. Kalau diri kita dititipkan kepada masjid, insya Allah pasti Allah juga akan memudahkan jalan kita untuk bisa sukses. Ini mungkin salah satu contoh gitu ya, contoh real yang ada di kita. Bahwasanya pemuda masjid itu bisa menjadi orang-orang yang sukses. Mungkin untuk awalan kita akan bahas dulu dari Kang Renal, mungkin secara spesifiknya ya kepada CV-nya gitu. Mungkin Kang Renal ini sekarang sedang menekuni bisnis apa ya? Ya, alhamdulillah sekarang sedang diamanahi untuk menjalankan bisnis rumah makan. Di salah satu cabang orang tua saya. Jadi di sini saya sebagai penanggung jawab di situnya sampai seperti menyediakan ya seperti masakan Sunda gitu Bu, sama ya makanan-makanan yang tradisional dan fresh gitu kan, jadi langsung dadakan. Iya. Intinya kombinasi gitu ya. Sundanya ada, kemudian modernnya ada gitu biar serba-serbi gitu ya.
Mungkin Kang Renal mau bertanya lah, soalnya ketika kita mendirikan bisnis itu pasti nggak mudah ya, tentu kan, betul. Kira-kira menurut Kang Renal sendiri, persepsi Kang Renal gitu, bagaimana sih cara kita untuk memulai bisnis itu dari hal yang terkecil dulu gitu? Ya sepengalaman sih Cep, Aris ya. Iya. Jadi sepengalaman ya waktu pertama kali mulai usaha itu mulai jualan kaos Cep. Oh iya, awalnya kaos ya. Ya, kaos benar. Kaos nih awalnya itu nekat aja gitu kan, pengen jualan apa ya, tapi nggak tahu mau jualan apa, terus nggak tahu mau jualan kemana gitu. Terus ada yang nawarin ini baju gitu kan, kayak distro gitu kan, ya udahlah, punya modal sedikit dibeliin gitu kan, terus coba dijualin. Nah, di situ tuh awal pertama banget ngerti gimana caranya jualan gitu kan. Nah, di situ saya jadi punya pemahaman bahwa untuk mengawali sebuah usaha atau cara berwirausaha pertama kali itu adalah modal yang pertama adalah berani aja dulu ya. Berani aja dulu, terus udah mulai baru kita perbaiki apa yang kurangnya, kayak ilmu jualannya kayak gimana, terus produknya bagus atau enggak, terus udah punya pasarnya apa enggak gitu. Dari situ sebenarnya apa yang menjadi kendala kita itu ya gitu, nggak mau mulai gitu karena nanti takut bangkrut, nanti takut dicibirin sama temen gitu kan, karena biasanya kalau orang yang jualan itu suka di nyek lah ya, kan? Jadi suka dipandang sebelah mata ya, gengsi lah gitu kan ya. Itu sih yang harus dihadapin pertama kalinya gitu kan ya. Nanti setelah itu mah ya udah nyusul gitu kan, apa yang dibutuhkan ya pelajari, ikut workshop atau baca buku kayak gitu. Oke. Mungkin untuk Kang Rena itu awal ya sudah memperolehkan, itu masih banyak ya soalnya akan dibahas. Sekarang kita akan ke Kang Awit ya, karena ini salah satu penggerak di Bumjid ya, badan usaha milik masjid. Alhamdulillah sudah bergerak, dan mungkin Kang Awit bolehlah sedikit untuk men-sharekan tentang produk yang ada di Bumjid gitu. Mangga. Baik, sebelum cerita Dobo mungkin kita cerita dulu ya awal mula Bumjid ini. Biar lebih jelas ya. Lebih jelas tentunya Aris. Nah, sebelum kita memulai Dobo ini atau Bumjid ini nih, sebenarnya untuk sahabat masih semua, partner saya yaitu Kang Renal sendiri. Nah jadi sangat kompak ini. Ini sahib saya. Jadi emang sebelum memulai bisnis Dobo ini ada beberapa bisnis yang memang Kang Aris perlu diketahui kita pernah coba bikin ya Kang ya. Salah satunya tadi kaos juga ya yang diberi nama Endah Earth gitu kan. Seiring beberapa waktu gitu kan, gagal gitu kan, banyak gagalnya terus yang Masya Allah ternyata kesini kenapa sih kita gak coba menggerakkan usaha tapi landasannya itu masjid gitu kan. Betul. Kemudian terciptalah sebuah nama yaitu untuk menggerakkannya Bumjid gitu ya Kang Renal ya. Nah awalnya ini Dobo itu kenapa dibilang Dobo? Ada singkatannya sebenarnya. Perlu diketahui ya. Coba apa Kang? Salah satu semua Dobo ini yaitu doa bunda. Masya Allah. Jadi kan biasanya gitu kan doa bunda itu atau doa ibu itu yang paling mujarab ya dalam melakukan sesuatu atau apapun itu. Nah maka dari itu kita coba rintis dengan nama Dobo gitu. Kemudian lanjut hari demi hari kita coba produksi, kurang lebih mulainya tahun kemarin ya Kang ya? Ya 2020 ya? Hampir 1 tahun. Setelah lebaran gitu. Setelah lebaran. Sekarang sudah ketemu lagi lebaran gitu. Ya Masya Allah udah 1 tahun. Sudah 1 tahun gitu. Kemudian berjalan, alhamdulillah omset naik 1 bulan 2 bulan pertama gitu Kang Aris. Jadi intinya kita itu berlandaskan ingin memandirikan masjid gitu ya. Bukan hanya dari sektor mandiri secara tapi kita istilahnya finansial, secara finansial gitu, secara ekonomi gitu, tidak perlu bergantung pada infak gitu kan. Tapi masjid juga bisa
bikin usahanya sendiri gitu kan. Nah dulu juga berapa persennya kan, kira-kira 2 atau berapa persen gitu ya dulu itu pas Dobu pertama itu. Jadi 1% atau 2% dari keuntungan dijadiin disalurkan ke masjid. Ke Baitul Malnya. Baitul Nah, Mal. mungkin sahabat mahasiswa semua masih bingung apa sih Dobu itu ya, dalam produk apa gitu. Mungkin Kang Renal bisa menjelaskan. Jadi awal mula terciptanya produk itu dari permasalahan ada nggak sih produk yang bisa dijadiin sebagai hadiah buat orang-orang tercinta gitu kan. Nah, selama ini kebanyakan yang produk-produk itu tuh kayak misalkan coklat gitu ya, bunga. Kita mau cari nih kategori baru lah dalam hal ini, dessert lah gitu kan untuk itu tuh. Jadi kira-kira yang lagi yang belum ada gitu kan di sini. Oh ternyata ketemulah ini yang namanya Dobu ini. Nah Dobu ini sejenis puding, namun dengan tekstur yang lembut ya. Kan biasanya kalau kita nikmatin puding itu teksturnya kenyal ya. Nah kalau yang Dobu ini kan sangat lembut sekali kan, jadi bisa diseruput gitu. Jadi kedengarannya tuh seger gitu ya. Beda sama puding yang biasanya gitu kan. Padat kan biasanya Kang ya. Padat ya. Nah dari situ akhirnya kita coba deh bikin. Nah pertamanya nggak dijual, tapi kayak di Konsumsi sendiri gitu ya. bikin testimoni dulu teman-teman. Teman-teman ini cobain apa sih yang kurangnya gitu kan, apakah teksturnya, apakah gulanya atau susunya, manisnya gitu kan. Terus dicobain awalnya ke remaja-remaja masjid gitu kan, kayak Ari kan pernah nyoba Nah, mungkin sahabat masjid perlu tahu juga ya, Kang Renal itu dan Kang Awit mungkin sudah berapa kali mencoba untuk menemukan resep dari Dobu tersebut gitu. Enggak? Iya kan, dari testimoni itu kan kita jadi tahu, oh ternyata Dobu ini kurang ini, tambahin, misalnya kurang gula, oke berarti berapa gula lagi nih, berapa sendok lagi. Terus dicobain lagi ke teman, kurang apa? Oh ini kurang, terlalu cair gitu kan. Nah ya ada yang komen, oh berarti tambahin lagi ininya, kayak semacam bubuk jeli atau semacamnya gitu kan. Nah, akhirnya jadi udah resep yang sudah dipatenkan gitu. Nah itu beneran resep yang paten itu menurut Kang Renal berapa kali gitu? Banyak ya. Kadang sering ada ini gitu kan, kayak semacam bukan masukan berat gitu kan. Gitu ya. Ini kurang ini nggak tahu, tapi kurang ini ya. Jadi ada ya gitulah semacam ya, kalau berpartner sama bisnis berbisnis yang berpartner itu kan suka ada ininya gitu kan. Tapi itu salah satu yang kerennya. Ya, tapi alhamdulillah ya sudah bisa melewati fase itu ya, sampai terciptanya sekarang mungkin. Nah, mungkin dari Kak Awit ada penambahan? Nah, ini ada cerita menarik ya. Enggak. Dulu sempat kita dapat komplain dari ibu-ibu ya. Dari ibu-ibu katanya, ini kurang banyak, ini kurang manis. Yang segmen remaja yang seperti kita 20 atau di 17-an gitu kan, ini udah pas, udah enak. Sementara yang lebih banyak dominan itu waktu itu yang beli ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga. Kang Aris, ini kira-kira resepnya diubah atau kita Jadi ya kita coba diinikan gitu kan, kemudian disesuaikan tingkat kemanisan dan tingkat kelembutannya ya alhamdulillah gitu. Itu cerita yang mewarnai salah satu kita perjalanan gitu ya, komplain seperti itu. Tapi hasil komplainan tersebut ya langsung kita langsung kita respon gitu ya, langsung kita cari formulasi yang baru, sehingga terciptalah yang menyesuaikan dengan konsumen gitu ya. Itu luar biasa ya. Mungkin sahabat masjid, Dobu itu sangat luar biasa pergerakannya ya, sudah menjadi menjadi barometer juga gitu, bahwasanya pemuda masjid bisa menciptakan produk gitu ya. Betul.
ini salah satu UMKM juga gitu, bisa dijadikan UMKM juga gitu. Nah, Dobu ini juga yang sudah saya rasakannya sebagai konsumen gitu ya. Ini saya jangan berbicara saya kita seperti gitu, jangan. Saya berbicaranya adalah orang luar yang mencoba Dobu itu enak gitu. Ketika saya capek terus minum itu ya langsung melepas dahaga gitu, luar biasa ini perjuangannya. Nah, Dobu itu ada berapa rasa sih, Kang? Mangga. Nah, alhamdulillah sekarang kurang lebih ada, dihitung saja ya. Iya. Agak lupa. Sekarang alhamdulillah nambah satu varian rasa, rasa peach ya. Iya. Yang pertama mungkin ada rasa peach, alpukat, taro, coklat dan apalagi yang belum disebut ya. Ya kurang lebih ada 4 sampai 5 varian rasa mungkin Kang Haris. Iya. Nah, bagi sahabat yang penasaran dan pengen kepoin Dobu itu seperti apa, bisa cek di mana kan? Di Instagram ada? Instagram ada. Ada apa? Dobu Dessert. Ya, Dobu Dessert, mangga. Dan yang mau pesan secara pasar besar gitu ya, bisa insya Allah kita layani gitu, karena kita juga berusaha lah untuk memberikan kepuasan kepada konsumen gitu. Nah, mungkin gini Kang, terlepas dari hasil produk yang kita ciptakan di Dobu tersebut ya, alhamdulillah, mungkin ada nggak sih kreativitas yang akan dimunculkan dari Bumjit itu selain Dobu? Coba Mangga. Mungkin ini arena yang lebih kita dari Boom ini sebenarnya mah bukan hanya ingin menciptakan produk Dobu ya, tapi ingin menjadikan Boom ini sebagai sarana atau wadah bukan hanya masyarakat bukan hanya remaja masjid, tapi juga masyarakat ditampung oleh kita menjadi wadah, kemudian kita istilahnya ikut memasarkan produk-produk masyarakat biar kita juga istilahnya membantu ya. Iya. Mungkin spesifiknya seperti marketplace kayak gitu ya. Kita sempat membahas itu, dan mungkin insya Allah ya yang disebutnya itu apa, Al-Huda Mart. Ya. Mudah-mudahan itu sahabat masjid semua tolong minta doanya. Mudah-mudahan Al-Huda Mart tersebut bisa segera launching ya, dan bisa mensejahterakan masyarakat Cibenying khususnya. Mungkin Kang Kenal lanjut tadi masalah yang kreativitas produk lain gitu selain Dobu apa di Bumjit? Kan di Dobu itu tuh kita punya misi pertama mungkin ya membuat produk yang bisa membantu jamaah masjid gitu kan. Terus yang kedua menjadi distributornya, misalkan jamaah ada yang punya produk nih ya, kita punya pasarnya nih ya, kita jadi distributornya gitu kan, yang ngejualinnya. Terus kalau misalkan kita juga menjadi sebagai tadi marketplace-nya gitu kan, kayak semacam masjid ini tidak hanya sebagai apa ya, kayak semacam tempat ibadah saja gitu kan. Kan akan satu hari itu masjid itu cuman dipakai pas 5 waktu doang gitu kan. Harusnya dipakai 24 jam itu masjid itu tuh. Nah, caranya gimana? Ya kita menyediakan macam program ya sarana yang bisa membuat jemaah itu betah di masjid. Nah, ketika mereka sudah betah di masjid, kita tawarkan produk-produk kita ataupun produk-produk jamaah. Nah, di situ adalah salah satu visi kita gitu kan, sebagai badan usaha milik masjid yang dimana menjadi fasilitator lah sebagai berputarnya ekonomi ini umat. Nah, ini gitu. juga mungkin bisa nyambung ya dengan moto masjid kita ya, masjid makmur, masjid berdaya gitu. Jadi kita berdaya dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan UMKM juga kita harus bisa berdaya. Itu tujuan kita seperti ini gitu. Nah, mungkin Kang Awit kira-kira nanti harapan ke depan di Bumjit ini terbesar di Bumjit ini seperti apa sih? Nah, harapan Bumjit ini tadi pertama kita sebagai sarana penyedia atau tempat semua usaha khususnya masyarakat Cibenying gitu untuk bisa menjual produknya gitu kan. Kemudian menjadikan mujaki-mujaki baru lewat kita gitu kan. Kita juga Kang Aris ke depannya mungkin ada proyeksi yang namanya saudagar masjid gitu ya. Mungkin nanti Kang Renal bisa lebih mendetailkan apa saudagar masjid. Mungkin simpelnya seperti ini. Kita ke depannya nanti bukan hanya Dobu tapi ingin buat produk-produk baru pendamping Dobu gitu kan, untuk tadi menunjang program-program masjid gitu, karena dengan tadi moto masjid makmur dan masjid berdaya gitu kan. Kita kedepannya ingin coba lebih mengekspresikan diri dan juga
menciptakan produk-produk yang dapat memakmurkan masjid nanti. Betul. Kayak gitu. Nah, mungkin Kang Renal bisa dijelaskan saudagar masjid itu apa sih gitu? Saudagar masjid ya, Chef. Iya. Awalnya ini sih berasal dari keresahan gimana kurangnya apa ya, orang-orang yang minat sama wirausaha. Terus keresahan juga remaja masjid itu apa ya kenapa kok setelah mereka lulus sekolah ataupun kuliah nggak balik lagi ke masjid gitu kan nggak apa ya menggunakan apanya ya kayak semacam skill ilmunya terus untuk kemajuan masjid. Nah di situ tuh keresahan kok kenapa gitu kan, kenapa mereka lebih memilih semacam kerja di Perusahaan gitu perusahaan padahal kan sayang gitu kan, maksudnya tuh masjid lagi butuh nih anak-anak muda Betul. gitu kan untuk Butuh ya kan? memakmurkan. Nah di situ tuh muncul ide bahwa gimana kalau misalkan remaja-remaja masjid gitu kan yang aktif di masjid itu kita latih untuk menjadi pengusaha ataupun inilah tujuannya saudagar muda masjid itu biar remaja masjid itu bisa produktif dan juga punya duit gitulah. Karena kebanyakan orang-orang melihat remaja masjid itu apa sih anak muda ke masjid gitu kan, nggak ada duit gitu ya kan, nggak ngasilin uang gitu kan. Udahlah mending kita ke apa nyari kerja gitu kan. Nah saya tuh pengen saya dan Awil itu pengen ini gitu kan merubah konsep seperti itu ya, mindsetnya. Kayak gitu ya. Muncullah ini saudagar muda masjid. Nah, isi saudagar muda masjid itu kayak semacam kita ya kayak semacam bikin pelatihan gitu kan, kayak di sini kan media udah berkembang gitu kan. Kita ajak anak-anak muda gitu kan. Yuk kita belajar desain grafis gitu kan. Siapa tahu skillnya bisa kita jual gitu kan, kayak bikin kayak percetakan ataupun bikin wedding organization gitu kan. Itu kan bisa dapat uang dari situ kan. Nah, cuman di sini nggak ada yang mewadahinya gitu kan. Nah, di situ muncullah saudagar muda masjid kayak gitu, Chef. Oh, luar biasa ternyata sahabat masjid. Pemikiran dari Bu Mjid itu sudah sangat kompleks gitu ya Kang. Sudah sangat luar biasa gitu. Nah, tinggal gimana kitanya bisa nggak mewujudkan itu semua. Karena kalau kitanya tidak memulai, nanti susah untuk mencapai tujuan itu Kang ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi barometer juga untuk menjadi fokus diri kita ya, agar semua plan-plan yang kita capai itu bisa terwujud gitu. Nah mungkin di dalam memulai itu Kang ya sangat luar biasa gitu ya hambatan-hambatan. Nah mungkin hambatan yang paling Kang Renal dan Kang Awit rasakan dalam membangun Bu Mjid itu apa sih Kang? Luar biasa nih pasti ya. Sama enggak Kang? Mungkin Kang Renal dulu boleh ya. Kalau saya pribadi gitu kan mungkin karena apa ya? Pertama mungkin bertambahnya kebutuhannya, Chef. Sehingga kita berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kita gitu kan. Nah, di situ otomatis waktu kita kayak semacam terkuras, di mana yang dulunya kita di remaja masjid gitu kan, akhirnya mau tidak mau kita harus mencukupi kebutuhan kita terlebih dahulu. Nah, di situ adalah sebuah hambatan yang mungkin agak gimana ya? Yang paling dirasakan. Iya, yang paling dirasa gitu kan. Ditambah lagi dengan adanya keluarga ya gitu kan. Lain orang tua gitu kan. Nah, di situ mungkin ada ya hambatannya seperti itu gitu kan. Tapi itu bisa diatasi dengan cara ya kita bisa membagi waktu atau memprioritaskan mana yang seharusnya dikerjakan gitu kan. Ya salah satunya itu mungkin waktu yang agak kurang maksimalkan di masjid gitu. Iya, mungkin salah satunya dari skala prioritas juga ngaruh ya Kang ya. Jadi kadang-kadang mungkin dihadapkan dalam satu waktu gitu, saya tuh harus memilih apakah masjid dulu atau keluarga saya dulu. Ya, betul gitu Kang ya. Iya benar. Tapi kan
ketika kita sadar kemudian kita punya skala prioritas yang sudah sih terwujud gitu ya Kang ya. Iya. Ya, mungkin Kang Awit. Nah, kalau saya pribadi, Cep, meninjau kalau usaha itu kan bentuknya biasanya orang-orang itu takut memulai usaha itu Betul. karena memang gak tetap penghasilannya itu. betul. Kalau kita yang gak ngejar ya otomatis omset berkurang atau tidak stabil gitu ya Iya, iya. bulan depan gitu kan. Nah, salah satunya mungkin hambatannya itu kan. Tapi ya dengan adanya hal-hal seperti itu mungkin menjadi tantangan tersendiri gitu ya, hambatan-hambatan seperti itu. Bagaimana kita caranya untuk tetap konsisten meningkatkan omset, kemudian juga tetap dalam koridor semangat gitu kan. Itu yang menjadi faktor utama gitu kan. Kadang saya juga suka misalkan omset turun nih, kira-kira apa ya? Pembeli kenapa ya? Gitu kan. Itu kan jadi apa ya? Pemikiran-pemikiran yang harus meskipun sudah lelah tapi harus terus diperas untuk bekerja ekstra gitu kan. Bukan hanya fisik tapi pikiran juga gitu kan. Itu salah satu beban pertama. Kemudian mungkin untuk lebih mensinkronkan waktu antara prioritas masjid dan keluarga sama alhamdulillah karena Awit dan Renal sekarang Sudah berkeluarga, berkeluarga ya, gitu kan ya. Itu menjadi salah satu faktor yang sangat menguras ya Kang Renal ya, di mana kita harus mengoptimalkan kita bagi keluarga dan juga tidak jauh dari masjid itu. Itu sih yang benar. paling dirasa. Ya, pastilah dalam segala sesuatu pasti ada hal-hal yang harus kita namanya itu apa ya? Kita tinggalkan gitu. Dalam membuat perubahan itu ada yang harus dikorbankan, benar ya Kang ya. Nah, mungkin salah satunya kenapa sih Kang Renal dan Kang Awit memilih untuk bisa menjadikan masjid itu sebagai apa ya? Sebagai cara untuk bisa meningkatkan diri Kang Renal, Kang Awit juga gitu. Mungkin dari Kang Awit dulu ya. Oke. Kira-kira gimana Kang Awit? Untuk meningkatkan mandilang Kang. Ya, kenapa sih Kang Awit dan Kang Renal lebih memilih masjid gitu ya untuk meningkatkan soft skill Kang Renal, Kang Awit, nggak memilih kan orang lain kebanyakan di antara kita ya lebih memilihnya saya mending aktif di luar saja, ngapain sih di masjid gitu kan. Kadang ada yang anti masjid juga gitu. Nah, kenapa Kang Awit dan Kang Renal lebih spesifik memilih masjid gitu? Oke, kalau Awit pribadi Cep, karena memang melihat lingkungan atau kondisi yang memang alhamdulillah Al-Huda ini menunjang untuk kita bisa bereksplorasi gitu kan, khususnya di bidang usaha dan yang lainnya gitu kan. Kemudian Awit punya harapan Cep, khususnya di Masjid Al-Huda ini untuk menjadikan gitu Al-Huda ini sebagai pusat peradaban gitu kan. Kita kalau misalkan meninjau zaman dulu gitu kan, masjid itu kembali sebagai pusat peradaban gitu kan. Nah, yang dimana saya pingin gitu kan, atau Awit pingin gitu bahwasanya masjid ini bisa kok kita jadikan wadah sebagai ekspresi diri gitu kan, bukan hanya tempat ibadah atau mencari ilmu, tapi juga sebagai wadah tadi gitu kan, istilahnya apa ya, penunjang umat gitu Cep. Nah, yang jadi faktor utama itu mungkin Cep ingin menjadikan masjid ini kembali sebagai pusat peradaban kayak gitu sih. Iya, betul sih yang Kang Awit katakan. Sekarang itu masjid itu sudah mengalami pergeseran fungsi gitu. Kalau fungsi pas zaman Rasulullah kan benar-benar jadi pusat ya Kang ya, pusat peradaban, pendidikan, kemudian pelatihan. Kalau sekarang kan sudah orang tuh berimage bahwasanya masjid itu tempat ibadah, sholat, ngaji, udah selesai. Nggak ada memikirkan untuk perekonomiannya, mensejahterakan umat gitu, untuk membangun pendidikan juga. Enggak ya. Ini salah satu kenapa sih kita menjadi fokus gitu untuk mengembangkan masjid itu sebagai pusat peradaban. Oke, terima kasih Kang Awit. Untuk Kang Renal, kenapa sih kami dan Renal dan Awit lebih mengutamakan masjid gitu kan? Karena apa ya, sesuatu yang dimulai dari masjid itu kan sesuatu yang berkah ya. Benar. Yang pastinya bernilai pahala kan? Maksudnya gini, banyak orang yang bagus maksudnya secara finansialnya tapi jauh dari masjid gitu kan. Betul. Terus banyak orang yang mungkin pekerjaannya bagus gitu kan, sampai jarang ke masjid gitu kan. Nah, di situ timbul pemikiran berarti apa ya, orang itu kurang respect lagi sama masjid gitu kan. Nah, padahal sebenarnya
ketika kita pengen memulai usaha gitu kan, ketika kita pengen kaya gitu kan, terus semuanya serba mapan gitu Betul. kan, di Al-Quran dijelasin kalau untuk menjadi hal yang seperti itu tuh ya kuncinya bukan kerja keras, ternyata kuncinya adalah takwa gitu kan. Kata Allah gitu kan, bertakwalah kamu, niscaya Allah akan membukakan Pintu rezeki. apa ya, semacam memudahkan urusan-urusan kamu gitu kan. Nah, Betul. sebenarnya itu semacam kayak semacam apa ya, jalan pintas lah gitu kan, dimana orang lain yang mengambil jalan kerja keras gitu kan. Nah, kita bisa pilih opsi yang lain Betul. dengan cara yaitu mendekatkan diri kepada Allah agar segala urusan kita dipermudah lah gitu Iya. kan. Misalkan orang lain mah untuk mengejar misalkan omset segini harus kerja keras gitu kan, tapi ada loh orang yang kerjanya ya nggak terlalu kerja keras, apa ya, capek-capean gitu kan, kerja pagi pulang malam gitu kan, ya paling kerjanya sebentar tapi kok rezekinya ngalir banget gitu kan, kok aneh ini mah, beda sama yang lain. Oh ternyata polanya adalah ya itu gitu, balik lagi ke masjid lah gitu, biar semuanya dimudahin gitu kan. Ya itu salah satu intinya gitu kan, biar hidup kita mudah, ya udah kita balik lagi aja ke sini gitu. Berarti yang Kang Renal menjadikan prinsip itu bahwasanya ketika kita dekat dengan masjid ya Kang ya, apalagi dengan Allah yang menciptakan kita, insya Allah dunia pun akan mengikuti kita Kang ya, betul ya? Iya. Terus juga banyak di antara kita yang benar-benar gila pekerjaan gitu kan, gila pekerjaan siang malam gitu ya, sampai betul. kurang istirahat gitu. Tetapi dia nggak mapan-mapan gitu. Itu mungkin salah satu kesalahan dari konsepnya juga Kang ya. Nah, berarti sahabat masih semua, ini kita harus bisa memperbaiki konsep kita dulu gitu ya Kang. Iya. Jadi harus punya berprinsip kita dekatkan diri dengan Allah, tetapi usaha pun kita jalan gitu ya. Betul. Jangan sampai usaha tapi ke atasnya nggak ada gitu. Kepada Allahnya nggak ada gitu. Banyak lah di antara kita. Jadi sahabat masih semua harus bisa merubah dari sekarang nih mindsetnya bahwasanya ketika kita dengan Allah, dekat dengan Allah, pasti semuanya akan dipermudah. Walaupun mungkin kita tidak tahu caranya seperti apa Allah membantu kita kan. Ya, tapi insya Allah itu ada, itu sudah janji Al-Quran ya. Luar biasa ya sahabat masih semua tema yang kita angkat pada malam hari ini. Kenapa kita mengangkat tema ini? Kita pengen memberikan kesan-kesan bahwasanya pemuda masa kini itu harus bisa menyesuaikan dengan zaman gitu. Jadi jangan sampai pemuda masa kini yang khususnya yang di masjid itu konsepnya hanya sebagai saya mengaji, sholat, kemudian ngaji, taklim, udah itu selesai gitu. Jadi ayolah gitu, kita harus bisa merubah konsep bahwasanya remaja masjid masa kini itu harus bisa menyesuaikan dengan zaman. Intinya Kang update diri ya. Terus juga memunculkan inovasi, apalagi ini inovasinya yang kompleks gitu, yang luar biasa. Nah, Kang Renal dan Kang Awit mungkin untuk ini dulu ya, program masjid itu kan salah satunya kita pengen mempunyai misi ya, ingin menciptakan Cibenying Super. Nah, mungkin yang akan kita fokuskan yang dari masjid itu adalah mungkin dari segi segmen keagamaannya mungkin. Nah, kira-kira menurut Kang Awit ya, kembali lagi ya beropini lagi karena kita harus pinter-pinter lah mencari berkaca itu kepada orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Nah, gak apa-apa ya. Kalau insya Allah sedang menuju gitu ya. Kira-kira untuk kita ya, untuk mempersiapkan Cibenying Super khususnya sekarang mau ke zona industri ya Kang, karena kita harus prepare juga Kang ya dari segi keagamaan. Nah, menurut Kang Renal, kira-kira hal-hal yang kita harus lakukan apa sih untuk menyongsong zona industri khususnya di bidang keagamaan? Ya kalau misalkan gini Cep, ketika ada zona industri otomatis banyak dong yang datang ke sini ya. Betul ya. Betul. Dari bermacam latar belakang gitu kan, agama, terus ke kebudayaannya, sukunya gitu kan. Nah, dari situ kita mulai berpikir, wah, otomatis kita harus membentengi diri dong gitu ya. Betul. Walaupun mungkin apa ya, secara fisik mungkin ya kita mungkin sudah mulai modern gitu kan, tetapi
pemikiran kitanya udah Modern belum? bisa belum menyaingi mereka gitu kan. Nah, hal yang pertama kali harus ditingkatkan ya mungkin pertama mungkin ya keimanannya gitu ya. Jangan sampai kita malah ngikutin arus gitu kan. Betul, Kang. Banyak kan gini yang mereka masuk ke zona industri itu apa ya? Kita seperti orang-orang modern lainnya yang dimana menganut konsep materialisme gitu kan. Mereka menilai sesuatu dari benda gitu Ya, kan. Nah, betul. di situ kan otomatis ya apa-apa yang harus kita lakukan itu harus dimana berpatokan materialisme gitu kan, pengen dipandang nah berarti harus kaya, harus punya ini punya itu gitu kan. Nah di situ harus dibentengin lagi lah gitu kan, jangan sampai kita menganut paham itu gitu kan. Ya otomatis kita harus menguatkan lagi masjid ini agar orang-orang yang ada di sekitar masjid ini ya tidak terpengaruh dengan pemahaman seperti itu. Betul. Itu sih yang harus gak dikedepankan lah gitu kan. Ya. Karena diprediksi ketika kita sudah zona industri pasti luar biasa kan. Ya, benar tadi yang Kang Renal bilang, kita pasti akan ada beda agama, kemudian ada perbedaan kultur ya. Kadang-kadang mungkin kebiasaan di sana seperti apa, tapi di sini seperti apa. Nah, Iya. kita tuh pengen Kang sebenarnya pengen menciptakan jadi benar-benar suatu konsep yang menyongsong misalnya per 5 tahun ke depan atau ke berapa gitu. Kita tuh pengen menciptakan benar-benar Cibenying ini ya, dari katanya kita pengen menciptakan Cibenying super itu. Jadi Iya. kita tuh pengen orang itu jangan berpikirnya anti agama gitu. Jadi Cibenying super itu diantaranya kita pengen memunculkan keagamaan, kemudian dari masyarakatnya, kemudian kita pengen menjadi salah satu kampung yang mandiri kan, mempunyai UMKM, mempunyai soft skill untuk siap bekerja misalnya gitu. Jadi ini sangat kompleks gitu. Jadi misi kita itu bukan hanya di masjid Kang yang harus diketahui gitu. Kita punya misi untuk membangun masjid dan membangun Cibenying super gitu. Nah, mungkin untuk Kang Awit. Ya, tadi mungkin menyikapi sedikit ya tentang bagaimana kita bertahan khususnya untuk membentengi diri kita gitu. betul, Kang. Khususnya mempertahankan sarana kita untuk ibadah gitu ya. Iya. Nah, ketika masalah datang tentu harus ada solusi kan. Nah, salah satu solusi yang bisa ditawarkan khususnya untuk Cibenying ya gitu kan dari Masjid Al-Huda gitu kan. Ya, ini mungkin baru angan-angan atau cita-cita ya, tapi betul. tidak bisa dipungkiri juga atau tidak bisa dikerdilkan gitu. Betul. Bahwasanya remaja masjid ini kalau misalkan kita bertekad gitu, kalau kita punya keinginan gitu, bisa saja nanti ke depannya kita bikin rumah tahfiz untuk membentengi gitu kan. Nanti industri datang, kita juga masih bisa mengimbangi nih gitu kan. Kita sudah sediakan sarana untuk tahfiz baru gitu kan. Iya. Kemudian apalagi yang masih kita bisa buat gitu ya. Kita berangan-angan dulu aja ya gitu kan untuk tadi kan membentengi gitu kan. Kemudian ya salah satunya bikin yayasan Al-Huda mungkin. Insya Allah. Amin. Doakin juga nanti untuk sahabat masjid semua gitu, Al-Huda punya yayasan gitu. Betul. Kan. Ya, itu jadi salah satu mungkin solusi untuk mempertahankan khususnya remaja-remaja muda atau adik-adik kecil yang masih TK atau SD gitu ya, Kang Renal ya. Yang yang kedepannya gitu bisa kita kalau istilah kerennya naungi lah. Iya, betul. Agar bisa kita bentengi gitu dengan salah satunya tetap koridornya ibadah gitu, tauhid gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa sangat ya Kang ya. Kita juga harus benar-benar fokus Kang intinya karena ini sudah di depan mata gitu. Di situ bukan hanya sebagai wacana-wacana, ini sudah di depan mata, nampak di mata kita sekarang sudah mulai dibangun-bangun gitu Kang. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita akan terlena gitu Kang. Iya. Jadi nanti nggak mau gitu ya, jangan sampai pendatang yang menguasai kita gitu. Kita jadi mereka jarang ibadah, kita jadi jarang ibadah, masih sepi. Nah, harapannya itu tidak seperti itu Kang. Jadi inilah kita lakukan terobosan-terobosan gitu ya untuk bisa menciptakan lah minimalnya lingkungan yang benar-benar bisa agamis gitu ya. Iya, betul. Kan dengan lingkungan yang agamis, ya mudah-mudahan untuk yang masalah maksiat itu tidak ada Kang ya, karena sudah dibentengi gitu ya. Iya. Ya luar biasa sangat ya. Mungkin sekali lagi
mohon doanya ya untuk sahabat masjid semua, apapun yang kita rencanakan saat ini, mudah-mudahan Allah mudahkan ya prosesnya, kemudian Allah kirimkan orang-orang yang siap untuk bisa mewujudkan itu. Iya. Contohnya saja sekarang mungkin Awit, ini Kang Awit, kemudian Kang Renal yang Amin. sudah beristri tetapi masih memfokuskan dirinya untuk masjid gitu, luar biasa. Nah mungkin sudah di akhir acara Kang, kita ke base ini aja ya, base closing ya. Nah mungkin kata-kata bijak untuk memotivasi sahabat masjid semua yang di luar ya. Iya. Ya, yang untuk bisa memotivasi sahabat masjid di rumah ya agar bisa mempunyai visi seperti kita. Mangga Kang. Apa ya? Ya menurut pandangan Kang Rena gitu. Mungkin untuk Awit memotivasi. dulu. Oh, Kang Awit dulu Iya. mangga. Kalau Awit itu punya moto ya. Iya, Ini iya, prinsip hidup juga gitu kan. Boleh. Taruhlah. Prinsip atau apa ya? Disiplin diri ya. Iya, Oke, iya. benar. Kalau Awit itu punya moto kejar. Mm, Setelah kejar totalitas. betul. Nah, kenapa harus kejar? Ketika kita ingin sesuatu, Hmm. maka kejarlah. Dan ketika kita dapat, maka totalitas terhadap apa yang kita dapatkan. Betul. Hmm. Luar biasa. Berarti kejar, setelah kejar totalitas. Iya. Totalitas ada gak? Mempertahankan Ya, ada gak? mempertahankan bisa. Oke. Iya. Kalau misalnya kejar udah totalitas, udah totalitas, kalau misalnya nggak dipertahankan ya buat apa? Hilang juga. Iya. Nah, mungkin kayak itu aja. Untuk Kang Renal, mangga. Apa ya? Moto apa maksudnya? Bukan moto sih, kata-kata bijak lah untuk sahabat Oh, masjid bisa kayak udah memotivasi gitu. bijaksana sekali ya. Saya gak bijaksana sih, Awit belum bijaksana ya. Ah. Kalau menurut Renal si Cep apa ya? Apa sih yang harus ya gimana ya? Semua pencapaian kita itu nggak ada apa ya? Nggak ada apa-apanya gitu kan kalau kita jauh dari Allah gitu kan. Betul. Mau sekaya apapun kita tapi kita jauh dari Allah itu kayak hambar gitu ya. Apa sih yang harus dicapai lagi? Apa sih gitu kan? Kosong gitu ya. Gitu kan. Nah, sayang gitu waktunya gitu kan udah kerja keras tapi kebahagiaannya nggak ada gitu kan. Jadi apa ya? Cita-cita yang harus kita gapai adalah kembali menjadi hamba gitu. Betul. Maksudnya ya sadarlah kita tuh diciptain buat apa gitu kan. Bukan buat ngejar dunia gitu Betul, kan. Kang. Tapi ya balik Beribadah lagi lah ya. ke hamba gitu kan. Apa-apa mintalah ke Allah gitu kan. Bukan jangan sombong gitu. Udah gitu aja sih. Ya, betul. Ya merasa lah gitu. Masih jadi budak dunia gitu kan. Belum benar-benar jadi hamba gitu. Bahwa setidaknya Kang Renal dan Kang Awit ini sudah mempunyai visi yang luar biasa Kang. Jadi mudah-mudahan itu juga menjadi penguat Kang Renal dan Kang Awit gitu ya dalam menjalani hidup gitu. Nah, oke sahabat masjid semua, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita di Ngolak Weekend kali ini. Sengaja kita angkat tema tentang wirausaha muda gitu ya, karena kita pengen memberikan image bahwasannya masjid bisa. Apapun dari masjid bisa. Orang sukses kebanyakan ya diantaranya itu ada yang lahir dari masjid Kang. Ya, contohnya ya banyaklah dari pemerintah juga ada yang dari masjid gitu, dari pendakwa, dari pejabat-pejabat juga kadang ada yang dari masjid gitu Kang. Ya, oke sahabat masjid semua, terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Mudah-mudahan sahabat masjid bisa selalu diberikan oleh Allah kesehatan, kelancaran segala urusannya, kemudian saumnya bisa dilancarkan sampai 30 hari. Amin, Allahumma amin. Nah, sahabat masjid, insya Allah kita nanti akan adakan closing program di acara Al-Huda Expo tahun 2021 ini, yaitu tanggal 9 Mei 2021 insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan mengadakan closing program yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda. Nah, sahabat masjid bisa menonton nanti mungkin acaranya di live streaming kita di Facebook ataupun di YouTube ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sahabat masjid semua selalu mengikuti dakwah-dakwah kita agar kita bisa saling berdakwah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.